أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini tetap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, istiqamah. Kita duduk senantiasa di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, begitu pula para musyahidin dan musyahidat, senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, ditambahkan kekuatan iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini malam ke-16 bulan suci Ramadan. Tadi kita sholat witir pakai kunut. Betul? Kunut enggak tadi? Kunut. Ya, disunahkan di bulan suci Ramadan ini. Ajaibnya demikian, beda daripada yang lainnya. Sholat witirnya bisa berjamaah. Sholat witirnya dibaca jahar, dikeraskan. Sholat witirnya ada kunut. Yang paling mu'tamad adalah fi nisfu tsani min syahr Ramadan. Pertengahan kedua daripada bulan Ramadan, dari malam 16 sampai selesai, disunahkan untuk kunut di rakaat terakhir. Alhamdulillah. Baiklah, kita melanjutkan daripada pelajaran kita, masih berkaitan dengan amalan-amalan pada bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak amal-amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Adalah perbanyak sedekah, terus silaturahim, menuntut ilmu, hadir majelis-majelis ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, baik laki-laki ataupun perempuan. Muslim, orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan, wajib menuntut ilmu. Kita sudah bahas juga bahwasanya Allah kasih rizki beda. Penuntut ilmu sama yang tidak menuntut ilmu. Semua makhluk Allah dikasih rizki. Khusus orang yang gemar menuntut ilmu dikasih tanggungan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka, orang-orang yang senang menuntut ilmu, ya, ketika dia beribadah, beda ibadahnya dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Makanya bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar yang benar, ya, sungguh-sungguh. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Bukan berarti karena malas-malasan dalam menuntut ilmu. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Syi'ib, beliau adalah murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Di situ beliau jalan kaki untuk menuntut ilmu ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang berada di kota Inat. Dari Husaisah, kampungnya beliau di Husaisah di negeri Hadramut, sampai ke Inat hanya untuk hadir majlisnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu perjalanannya 40 kilo lebih. Masya Allah, itu perjalanan 40 kilo lebih. Ada yang di sini 40 kilo jalan kaki buat nuntut ilmu, ada? Ada enggak? Masya Allah, ini 40 kilo lebih. Dan itu bukan sekali. Beliau menuntut ilmu berkali-kali sampai beliau menjadi di antara murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang khusus, yang hebat, karena menuntut ilmunya penuh dengan kesungguhan. Sampai-sampai Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, semua murid-muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau datangi untuk diambil ilmunya. Kecuali, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kecuali ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, enggak kuat. Ketika mau belajar di situ, wajahnya memancarkan cahaya yang terang benderang. Badannya penuh dengan lafdzul jalalah, lafaz Allah. Ini lihat, menuntut ilmunya sungguh-sungguh.
Begitu pula Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menuntut ilmu dengan Imamul Haddad. 40 tahun nuntut ilmu sampai Imamul Haddad ya, wafat di pangkuannya beliau. Ketika sedang menuntut ilmu dengan Imamul Haddad, ketika itu sedang mengkaji daripada kitab Al-Muwatta, kitab hadis karangan Al-Imam Malik. Dan kemudian di situ sedang dibacakan kitab Al-Muwatta tadi, wafat gurunya tercinta Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masya Allah, bangga Habib Abdullah Al-Haddad dengan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini. Murid yang begitu hebat, yang mencakup daripada ilmu zahir wal ilmu batin. Yang ilmu zahirnya saja seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan ilmu batinnya? Itu lihat. Mereka apakah main-main belajarnya? Tidak. Punya bekal yang banyak? Tidak. Mewah-mewahan hidupnya? Tidak. Belajar dengan sungguh-sungguh, ketika itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhannya, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Kitab-kitabnya tersebar kemana-mana sehingga didapati daripada kitab-kitabnya mereka sampai sekarang untuk kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para musyahidin dan musyahidat yang semoga kita semuanya pada ini malam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat menuntut ilmu ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan, pengen gak punya anak jadi ulama? Pengen gak punya anak jadi ustadz, jadi ustazah, jadi kiai? Niatin, ini bulan Ramadan nih. Mustajab doa. Amin insyaallah. Ini doa dijabah oleh Allah taala, minta kepada Allah agar walaupun kita bukan orang alim, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ustazah, minta kepada Allah agar anak-anaknya dijadikan orang-orang yang punya ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi ustadz, jadi ustazah, jadi kiai, jadi ulama. Amin ya rabbal. Karena ulama punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat. Masya Allah. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan ulama ini memiliki derajat di atas derajatnya orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Masya Allah. Ya, 700 derajat perbandingan orang-orang yang punya ilmu nih, ulama, dengan orang-orang mukmin yang lain 700 derajat. Ma baina kulli darajatain masiratu 500 amin. Di antara setiap derajatnya tadi perjalanan 500 tahun. Dari derajat pertama sampai derajat kedua 500 tahun. Dari derajat kedua sampai derajat ketiga 500 tahun. Kali 700 derajat. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ulama nanti bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat para nabi, para rasul. Orang yang mati syahid termasuk ulama. Ya, ulama memberi syafaat. Nanti ditimbang tuh orang-orang yang ditimbang penanya ulama yang bekas dia menulis ilmu ya dengan darahnya syuhada, maka lebih berat daripada tintanya ulama. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak wafat, itu bumi menangis, bumi menjerit, bumi histeris, bumi khawatir dengan kematian sang Nabi, dan bumi pun berkata, ya Rabb, ya Allah, dulu para nabi berjalan di punggungku, memijak punggungku, maka siapa kelak yang akan meminjak di punggungku jika Nabi besar Muhammad SAW wafat? Kemudian Nabi Muhammad SAW sebutkan, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku bagaikan para nabi bani Israel. Guru kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, beliau pernah cerita bahwasanya
dahulu pernah seseorang ulama bermimpi. Beliau Sayyidil Habib Umar menceritakan bahwasanya ulama yang bernama Ibn Athaillah As-Sakandari bermimpi di malam hari, ketika dia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada para nabi. Para nabi, kumpul para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada di sebelah Nabi Muhammad, ulama dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imamul Ghazali. Nah, di situ ada Nabi Allah Musa alaihi salam ingin bertanya kepada Imamul Ghazali. Ditanya, "Qala masmuk, siapa namamu?" Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali, "Siapa namamu?" Imam Ghazali menjawab, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Nabi Musa katakan, "Hei, aku cuma bertanya, siapa nama engkau? Kenapa engkau jawab namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama nisbahmu?" Kemudian Imam Ghazali lihat kepada Nabi, minta isyarat. Jawab jangan. Jawab. Tambah semangat di sini Imam Ghazali. Afwan ya Nabi Allah. Minta maaf wahai Nabi Musa. Engkau dulu pernah juga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada engkau, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Allah Subhanahu wa taala hanya bertanya kepada engkau, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Kenapa engkau menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu dengannya, dan kemudian aku ingin merontokkan dedaunan untuk aku berikan kepada kambing-kambingku, dan bagiku masih banyak lagi daripada kebutuhan yang lainnya." Ya Nabi Allah, Allah hanya tanya kepada engkau, apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa pula kau menjawab ini dan itu yang begitu banyak? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian di situ Nabi Musa mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kau menyebutkan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel." Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu kemuliaan Nabi Muhammad. Kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa minta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu. Minta kepada Allah tambahan ilmu. Ya, ayo belajar. Bulan Ramadan tambahin. Waktu kita ada porsi untuk kita menuntut ilmu. Menjelang buka puasa atau setelah tarawih, ayo coba ya. Kemudian pagi-pagi, ayo kita menuntut ilmu. Tambahkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Tambahkan amal-amal soleh pada bulan suci Ramadan ini. Semoga kita sekalian diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ini bulan Ramadan, bulan berkah. Jika orang menuntut ilmu pada bulan suci Ramadan, banyak akan dimudahkan oleh Allah, diberikan futuhal arifin. Ya Rabb, semoga kami semuanya menuntut ilmu, para santri, begitu juga yang menyaksikan acara ini, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Iftah alaina futuhal arifin, ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin, wajudika ya ajwadal ajwadin, wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar.